Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Danang Kuku Prasetyo Aji, siswa General Training Paper Production APP Sinarmas. Kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan bambu dengan sejuta kegunaannya. Pada penasaran kan apa saja kegunaannya? Kita langsung saja masuk ke materinya ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kebutuhan kita bergantung pada pemanfaatan sumber daya hutan. Namun, pemanfaatan sumber daya hutan yang berlebihan menyebabkan 1,1 juta hektar hutan di Indonesia menyusut setiap tahunnya. Penyusutan hutan akibat penebangan liar sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sudah saatnya dihentikan dengan cara menggunakan bambu sebagai pengganti kayu. Mengapa bambu? Bambu merupakan tanaman yang paling cepat terbarukan dibandingkan pohon lainnya. Bambu hanya membutuhkan waktu 4 tahun untuk dipanen, sementara itu perlu 10-15 tahun bagi pohon-pohon lainnya agar kayunya siap diambil. Bambu juga sebagai tumbuhan serbaguna memang sudah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, rumah tangga, bahan bangunan, dan juga sebagai bahan utama untuk pengerajinan pangan. Bambu juga bisa sebagai penahan erosi loh. Apabila kita menanam bambu, maka akar-akarnya akan membentuk formasi yang kuat, yang bisa melindungi tanah dari erosi. Tidak seperti tumbuhan lain, bambu akan tumbuh kembali setelah dipanen dan akar-akarnya akan tetap menjaga kesuburan tanah tersebut. Selain manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, berdasarkan penelitian, serat bambu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Pemanfaatan limbah serat untuk energi atau yang kita kenal sebagai refuse paper plastic fuel atau RPF merupakan penelitian yang sangat aplikatif di industri kertas. Selain itu, kelebihan lain dari serat bambu adalah sumbernya yang melimpah dan tidak diharuskan mengikuti skema sistem verifikasi legalitas kayu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat proses pengolahan bambu sehingga menjadi kertas. Bambu yang digunakan sebagai bahan baku kertas adalah bambu yang berjenis betung. Bambu betung ini memiliki serat yang tidak keras dibandingkan bambu-bambu lainnya. Kemudian kita masuk ke proses chipping, yaitu proses penghancuran batang bambu ke potongan-potongan kecil. Setelah menjadi potongan-potongan kecil, bambu dimasukkan ke barnil, alias tabung besar yang terus diputar, di mana dalam proses ini, bambu diberikan bahan kimia berupa kaustik soda atau natrium hidroksida agar bambu mudah hancur. Proses ini memakan waktu selama 2 jam, sampai tercampur rata dan tekstur bambu tidak keras lagi. Potongan bambu kemudian dipindahkan ke mesin crushing. Potongan bambu ini akan dihancurkan lagi sampai menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi. Nah, kita masuk ke proses selanjutnya yaitu proses refiner. Jadi, serpihan bambu yang tadi akan dicampurkan dengan air dan digiling dengan bantuan uap panas di dalamnya. Bambu pun akan menjadi bubur. Bubur bambu ini kemudian dipres hingga dibentuk lembaran panjang. Selanjutnya, kertas bambu ini akan dipotong menjadi lembaran besar dan masuk ke mesin pencetak. Pada mesin ini, kertas distempel sesuai dengan motif dan warna yang diinginkan. Kertas bambu yang sudah ada motifnya, kemudian dipotong menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Dan proses ini menandakan bila kertas bambu sudah siap untuk dipasarkan ke luar negeri, seperti China, Taiwan, dan Hong Kong. Baik teman-teman, bagaimana? Baru sadarkan kalau bambu mempunyai banyak kegunaan, baik untuk kebutuhan kita manusia dan juga buat lingkungan sekitar kita. Mari kita jaga lingkungan kita teman-teman untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu kita nanti. Oke, untuk sesi kali ini sampai di sini dulu saja ya. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Bye-bye.